Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Ini adalah pantauan udara di kawasan Stasiun Manggarai. Ada dua hal yang akan diselesaikan di Stasiun Manggarai ini ke depan. Yang pertama adalah stasiun sentral. Stasiun Manggarai memang akan dijadikan stasiun sentral di mana nantinya menjadi titik temu dari berbagai moda transportasi, termasuk pemindahan kereta jarak jauh ke Stasiun Manggarai yang saat ini dioperasikan di Stasiun Gambir. Yang kedua, Manggarai akan menjadi kawasan transit oriented development dan akan dibangun super block ataupun rumah susun hunian vertikal yang nanti dapat dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan juga ASN. Adapun sebagai stasiun sentral, sebenarnya secara target harusnya sudah selesai di tahun 2025 dan 2026. Mungkin ada beberapa kendala dan saat ini dilanjutkan kembali, di mana nantinya kereta jarak jauh akan berada di lantai 2 dengan 6 peron. Untuk kawasan Transit Oriented Development ataupun kawasan TOD Manggarai secara desain adalah seperti ini. Kita bisa melihat integrasi dari stasiun Manggarai, kemudian stasiun LRT Manggarai, serta bangunan-bangunan tinggi ataupun hunian-hunian vertikal, kawasan komersial, kawasan CBD, mix area, dan plaza. Untuk pembangunan tersebut tentu membutuhkan lahan dan lahan yang dipergunakan itu adalah lahan milik KAI. Nah, seberapa luas ternyata lahan KAI ini ya di kawasan Manggarai nanti kita akan lihat di peta ke depan. Dari kompas.com di sini kita bisa lihat memang hambatan ya untuk membangun tadi kawasan transit oriented tersebut adalah lahan-lahan KAI yang dipergunakan untuk keperluan yang tidak semestinya. Ada bangunan-bangunan yang berada di lahan tersebut dan KAI sendiri mengklaim bahwasannya mereka memiliki sertifikat lahan di Manggarai yang sah. Baik, ini adalah pantauan udara untuk kawasan di sekitar Manggarai, namun ke arah Cikini. Sedangkan lahan yang akan dijadikan kawasan Transit Oriented Development, kawasan TOD, pengembangannya serta area-area transitnya adalah di sisi timur dari Stasiun Manggarai ya, ke arah pinggir aliran Kali Ciliwung atau juga di sisi barat, tepatnya di dekat Balai Yasa. Dan masih kita lihat memang banyak sekali bangunan-bangunan yang berada di lahan tersebut. Manggarai memang dijadikan stasiun sentral dikarenakan secara jalur yang terhubung ke stasiun ini sudah cukup banyak. Ya, jalur-jalurnya juga semakin lengkap dikarenakan akan terintegrasi dengan jalur baru LRT Jakarta. Sedangkan untuk jalur KRL sendiri itu yang dari arah timur, dari arah Jatinegara, dan yang dari arah selatan, dari arah Bogor, dari arah pusat, ya, dari arah Cikini, dan kemudian arah Gondangdia, serta dari arah kota. Lalu berikutnya yang ke arah barat, ke arah Tanah Abang. Jadi memang stasiun ini adalah stasiun yang paling strategis ya dari segi interkoneksi. Dapat kita lihat di bagian bawah itu ada struktur-struktur penopang ataupun pilar-pilar 3 kaki yang akan disambungkan dengan balok-balok girder beton. Nah, ini akan menjadi langsir ya ataupun manuver track dari kereta jarak jauh yang akan pindah operasionalnya ke Stasiun Manggarai. Untuk peronnya berada di lantai paling atas, langsung saja kita lihat di sini. Peron tersebut masih belum disambungkan ya karena masih ada pekerjaan seperti yang kita lihat di depan. Jadi peron yang aktif saat ini adalah peron untuk jalur kereta Bogor dan peron ini adalah peron 2 sisi. Tampak pengerahan dari crane-crane yang berfungsi untuk menaikkan girder-girder beton tersebut di antara pilar-pilar. Setelah selesai maka akan dilakukan pengecoran dek ataupun lantai. Nah, strukturnya yang kita lihat di bagian ujung itu menggunakan box girder saja yang disambungkan ya, ataupun dihubungkan satu sama lain membentuk jembatan layang untuk rel kereta.
Kalau kita mengacu ke desain dari TOD tadi, maka area di sisi timur dari stasiun Manggarai itu juga akan berubah ya, menjadi hunian-hunian vertikal. Namun realisasinya kita belum ketahui. Yang jelas kemarin sudah diresmikan untuk dapat mulai ya pembangunannya. Untuk di sisi bawah kita perhatikan juga sama, pekerjaan-pekerjaan sudah mulai banyak dilanjutkan setelah sekian lama tidak ada aktivitas. Ada mobile crane dan juga ada lifter Genie. Dengan beroperasinya stasiun sentral di kawasan stasiun Manggarai, apakah nantinya stasiun Gambir akan kembali menjadi stasiun KRL atau akan difungsikan sepenuhnya jadi stasiun KRL? Kita belum ketahui. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah stasiun Senen juga ikut dipindahkan ke stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral? Kita belum ketahui. Saat ini untuk lantai dasar ya terdapat 8 jalur, dan dari ke-8 jalur ini nanti kedepannya untuk KRL ada 6 jalur, 2 jalur dipergunakan oleh kereta bandara. Nah, hal yang penting lainnya adalah menata akses menuju ke stasiun Manggarai. Yang kita ketahui akses di Jalan Tambak, kemudian akses di Sultan Agung, Saharjo, atau juga yang memotong dari arah Jatinegara itu terkadang cukup sempit ya, dipenuhi oleh parkir-parkir serta tempat-tempat berdagang yang tidak seharusnya, bahkan trotoarnya sendiri juga hilang. Tampak para pekerja di atas memasang safety net ataupun jejaring yang berfungsi untuk mengamankan area konstruksi pembangunan dari lepasnya material-material ke area bawah. Struktur yang ada di depan kita, struktur penopang pilar-pilar 3 kaki ya, mungkin 4 kaki juga tadi ya, itu sudah lama selesai namun belum ada kelanjutan pada waktu itu. Nah, sekarang mulai diteruskan kembali dan diharapkan bisa selesai ya di tahun mungkin 2026 atau 2027. Ini untuk signaling. Area konstruksi yang ada di depan kita lebih banyak di sisi timur dari stasiun Manggarai. Mudah-mudahan trotoarnya juga ikut direvitalisasi dan mengembalikan fungsinya sebagai lalu lintas para pejalan kaki dan juga lalu lintas kendaraan yang nyaman dan lebar ya, seperti akses yang ada ke Gambir misalnya. Di depan sana ada satu rangkaian kereta bandara berangkat. Kereta bandara sendiri saat ini memang menggunakan rel yang sharing ataupun bersama-sama dengan rangkaian kereta KRL hingga ke Batu Ceper ya kalau tidak salah, kemudian ke arah bandaranya baru memiliki rel sendiri. Di bawah lebih banyak para penumpang dari dan ke Bekasi ataupun Bekasi Line. Memang seperti itu peruntukannya. Kemudian di bagian atas dipergunakan untuk para penumpang Bogor Line atau yang ke arah kota. Nah, untuk hunian-hunian vertikal ya kemungkinan ada di sekitar sini seperti yang kita bisa lihat di gambar-gambar ataupun media-media yang kemarin sempat diresmikan oleh Pak AHY dan juga dari Danantara. Jadi akan ada bangunan-bangunan rumah susun. Ada 2 blok ya, yaitu blok F dan ada blok G.
Kita kembali ke pantauan udara untuk stasiun Manggarai. Nah, dari atas ataupun lantai paling atas dari stasiun ini akan punya 10 jalur. Dan 4 jalurnya yang kita lihat di bagian kanan ini adalah jalur layang untuk kereta Bogor Line. Kemudian 6 lagi itu dipergunakan untuk kereta jarak jauh ya. Nah, menggunakan peron 2 sisi ataupun peron pulau. Ini adalah pekerjaan yang lebih detail kita bisa lihat untuk manuver track atau juga langsir dari jalur kereta-kereta jarak jauh yang nantinya akan kembali ke peron keberangkatan. Dan manuver tracknya ini sampai ke pintu air Manggarai. Rumah-rumah ataupun area yang padat di pinggir dari Kali Ciliwung di kawasan Manggarai Utara itu kalau kita mengacu kepada desain yang ada akan berubah menjadi taman. Namun apakah akan dibebaskan atau mungkin direlokasi warganya, kita akan tunggu bersama bagaimana langkah-langkah yang diambil untuk penataan kawasan yang ada di sekitar Manggarai. Dan ini adalah pemandangan ke arah utara di mana banyak sekali perumahan-perumahan ataupun rumah-rumah masyarakat yang cukup padat. Dan ini adalah desain dari kawasan Transit Oriented Development secara keseluruhan stasiun Manggarai. Walaupun stasiun LRT-nya seharusnya tidak berada di sana ya. Tadinya sempat ada desain stasiun LRT Jakartanya persis di pinggir dari layang KRL di jalur Manggarai ke arah Cikini. Namun akhirnya digeser ke titik temu Jalan Minangkabau dan juga Jalan Sultan Agung dengan JPO penghubung. Nah, untuk lahan-lahan yang dipersiapkan sebagai lahan menjadi hunian-hunian vertikal kawasan Transit Oriented Development, berikut juga kawasan komersialnya adalah seperti ini. Garis kuning ini adalah batas aset dari lahan KAI yang ada. Berarti di A sendiri ya itu sebenarnya masuk dalam aset KAI yang KAI sendiri sempat inform di media bahwasanya mereka memiliki sertifikat yang sah. Nah, A itu masih banyak rumah-rumah dari masyarakat yang berada di sekitar sana. Dan secara posisi A itu ada di barat ya ataupun di pintu barat dari stasiun Manggarai. Yang yang E itu berada di antara rumah-rumah yang cukup padat dengan Balai Yasa di Manggarai itu sendiri. Kemudian yang C yang warna oranye itu yang kita lihat rumah-rumah lama yang ada di sekitar sana. Termasuk juga yang D. Nah, ke arah pinggir kali yang kita lihat di sini tidak masuk wilayah KAI, namun untuk tadi ya desain dari TOD kita melihat ada. Ini adalah rancangan ataupun desain untuk hunian vertikal rumah susun yang dibangun oleh KAI seharga nantinya 500 sampai 600 juta per unit. Dan jumlahnya ada 2.200 unit dengan tipe 45 dan 52. 45 ini luasnya ya, kemudian 52 juga sama. Lalu ada 8 menara ya ataupun 8 tower. Dan ada 2 blok yaitu blok F dan blok G. Masing-masing blok itu memiliki rumah tipe 45 dan juga bukan rumah, unit ya, semacam ya apartemen lah atau rumah susun lah dengan tipe 45 dan tipe 52. Nah, jadi memang nantinya hunian vertikal yang ini diperuntukkan bagi ASN dan juga MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Termasuk mungkin melakukan relokasi masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar sini, perumahan-perumahan yang padat di area ataupun wilayah dari KAI. Ya, ini di Kompas ya, dapat kita lihat lebih detail. Ini stasiunnya. Kemudian ini adalah sisi utara dan ini tadi sisi timur dan ini di sisi barat. Nah, batasnya itu sampai ke arah pinggir Kali Ciliwung di beberapa lokasi
Namun di lokasi lain tidak ya, termasuk Jalan Manggarai Utara ke arah pinggir Kali Ciliwung itu tidak termasuk dari lahan KAI. Walaupun di dalam rancangan TOD tadi kita melihat adanya penataan kawasan yang ada di sepanjang pinggir Kali Ciliwung, dan itu kalau bisa dilakukan lebih baik karena memang perlu sekali merelokasi warga-warga yang tinggal di pinggir Kali Ciliwung, persis di pinggir kali, dan Kali Ciliwung yang ada di sana itu juga banyak yang menyempit. Nah, program dari DKI Jakarta sejak dahulu adalah normalisasi Kali Ciliwung, termasuk area ini yang akan nantinya dilebarkan. Untuk menjadi stasiun sentral ya, tentu Manggarai sendiri membutuhkan banyak fasilitas termasuk parkir. Area parkir saat ini itu hanya ada di sisi barat dan jumlah kendaraan yang bisa ditampung juga tidak banyak. Lalu yang tak kalah penting adalah akses. Karena akses menuju ke stasiun Manggarai saat ini cukup sempit, ditambah lagi banyaknya yang parkir di pinggir jalan. Dengan adanya penataan kawasan dan juga membuat akses ke stasiun Manggarai menjadi lebih lebar, maka tentunya akan mempermudah, memperlancar masyarakat menuju ke stasiun sentral tersebut. Nah, di media dapat kita lihat ini adalah lahan-lahan dari KAI, kemudian bagaimana lahan-lahan ini dapat dimanfaatkan dan nantinya stasiun Manggarai bisa menjadi stasiun sentral ya, fasilitas publiknya juga mendukung, akses jalannya juga lebih lebar. Karena yang dipindahkan di sini adalah penumpang-penumpang yang tadinya di Gambir ya, naik turun kereta jarak jauhnya saat ini ataupun nanti pada saat sudah selesai akan pindah ke Manggarai. Tentunya harapan mereka ya dan harapan kita semua untuk menuju ke stasiun, ditambah lagi adanya kawasan Transit Oriented Development Manggarai dapat berubah ya, menata kawasannya dengan akses yang cukup baik dan fasilitas yang memadai. Baik, ini adalah pemandangan di pinggir dari akses menuju ke sisi timur dari stasiun Manggarai. Jalan sendiri banyak yang dipakai bagian badan jalannya untuk berdagang, untuk parkir. Barang-barang dagangan berada di area jalan, bahkan di sini ada tambal ban ya. Parkir kendaraan bukan hanya roda 2, kita juga melihat roda 4. Berikutnya yang tidak ada adalah trotoar. Trotoar sudah hilang total nampaknya di sini, bahkan sudah menjadi tempat berjualan. Nah, ini yang harus mendapat perhatian dari pemerintah, apalagi stasiun ini akan menjadi pusat ya, titik temu dari berbagai macam moda transportasi, yaitu stasiun sentral. Di bagian atas ini sebenarnya untuk peron dan juga jalur-jalur kereta jarak jauh sudah disiapkan. Ada 3 peron pulau di sana dengan 6 jalur, kemudian ada lubang-lubang ataupun nanti akan menjadi anak tangga ya, lift di sekitar area tersebut sudah dipersiapkan dari tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja ini berhenti, kemudian ini mulai dilanjut lagi. Semoga ini terrealisasi ya, dan tentunya merubah Manggarai menjadi kawasan yang berbeda dengan saat ini. Tujuan stasiun Tanah Abang, Turi, Angkir, Kabupaten Raja Wali, Kemayoran. Berikutnya rangkaian berangkat stasiun Jati Negara, rangkaian 12 kereta. Kalimantan 66 Travel jalur 3, jam 2, Goyang, dengan berangkat.
KA 1226 jalur 11. Selesai turun naik penumpang. Sinyal keluar Semboyan 5 diizinkan berangkat. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.